Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku mau buat video tentang cara meracik media tanam aroid ya teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman yang lagi cari referensi, gimana sih mas caranya kita ngeracik media tanam sendiri gitu di rumah biar kita nggak beli-beli yang instan gitu di sosial media. Nah ini aku mau berbagi resep versi aku, barangkali bisa bermanfaat ya bagi kalian. Jadi buat teman-teman yang punya tanaman aroid di rumah, bisa meracik media tanam sendiri dan juga ini jauh lebih hemat seperti itu. Nah, gimana aja caranya dan juga bahannya apa aja yang perlu dipersiapin? Well, akan aku jelaskan nanti. Tapi sebelum itu, seperti biasa, teman-teman bantu aku untuk subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja mari kita kenalan dengan bahan-bahan atau media tanam apa aja yang akan kita racik sebagai media tanam aroid. Nah teman-teman, sebelum kita racik, aku mau menunjukkan dulu bahan apa aja yang akan aku pakai untuk video kali ini. Yaitu pertama, aku di sini pakai andam kaliandra. Nah buat teman-teman yang masih belum familiar dengan andam ya, andam itu di sini kayak cacahan batang-batang gitu dan juga daun-daun dari pohon kaliandra. Mungkin ya aku juga kurang paham ini tuh dari pohon apa, tapi yang jelas ini tuh sering banget disebut dengan andam gitu aja ya. Jadi dia tuh kayak batang-batang, kemudian ranting-ranting, ada juga daun-daun gitu yang dia itu udah busuk ya, ataupun dia tuh udah kayak rapuh gitu, kemudian ini dicacah kasar seperti itu. Nah ini aku belinya di sosial media, di marketplace ya, di Shopee, dan harganya itu murah banget, kayak 5.000, 7.000 gitu untuk 500 gram. Untuk linknya bisa dicek banget di description box ya teman-teman. Jadi ini yang udah aku taruh di tempat, dan aku juga punya yang versi plastikan. Jadi yang versi plastikan itu seperti ini teman-teman. Ini sekitar 500 gram, harganya sekitar 5.000, 7.000-an gitu. Mungkin beda toko, beda harga ya, dan kalian bisa beli. Namanya adalah andam kaliandra. Nah ngomongin andam, ini adalah media tanam yang sering banget dipakai untuk tanaman aroid ya teman-teman. Karena dia itu kan ringan pertama, dan juga dia itu bisa ngasih rongga gitu di media tanam. Karena dia kan teksturnya tuh kan kayak kasar gitu ya, cacahannya tuh kasar. Jadi kalau ditaruh di pot itu dia tuh tidak memadat, jadi ngasih ruang gitu untuk akar kayak gitu. Jadi ini yang akan aku pakai. Kemudian yang kedua adalah jelas aku pakai sekam fermentasi. Nah untuk sekam fermentasi, buat teman-teman yang nggak tahu, ini ya sekam fermentasi. Ini ada andamnya sedikit, tapi fokusnya di sini ya teman-teman. Nah ini adalah sekam fermentasi ya teman-teman. Warnanya bisa dilihat, warnanya itu dia lebih kecoklatan yang gelap ya. Kecoklatan yang gelap. Dan dia itu jauh lebih, apa ya, bisa dibilang kayak lebih ringan gitu guys. Nah teman-teman, ngomongin perbedaan sekam fermentasi dan juga sekam mentah biasa, aku sangat menyarankan teman-teman untuk pakai sekam fermentasi ataupun pakai sekam bakar ya teman-teman. Seperti yang aku tunjukin tadi, kayak gini. Ini adalah versi repack 1 kiloan gitu, sekam fermentasi yang bisa dibeli di sosial media ataupun kayak Shopee gitu. Kenapa daripada sekam mentah? Karena sekam mentah itu menurut aku pernah pakai ya teman-teman, dan ternyata dia itu rawan banget dihinggapi oleh hama tanaman. Misal kayak kutu putih, kemudian kayak anakan-anakan kayak serangga gitu, dan menurut aku itu malah mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Jadi lebih bagus pakai sekam fermentasi ataupun sekam bakar teman-teman, karena dia tuh kayak istilahnya lebih upgrade gitu loh, lebih kuat, dan juga untuk bahan campuran aroid itu bagus seperti itu. Ini ya, sekali lagi beli aja karena ini juga harganya murah. Kemudian untuk sekam fermentasi ini ada info tambahan ya teman-teman. Aku pernah baca juga kalau beli sekam fermentasi sebetulnya tuh kalau habis beli jangan langsung dipakai teman-teman. Tapi coba dijemur dulu, diangin-anginkan dulu. Karena kalau langsung dipakai sekam fermentasi tuh kadang dia tuh masih panas teman-teman. Jadi kalau dia langsung dipakai dia tuh malah akan ngebuat akar tuh busuk. Aku pernah dulu punya pengalaman seperti itu, dan juga ternyata banyak juga orang-orang yang pakai sekam fermentasi yang nggak diangin-anginkan itu malah membuat akarnya busuk. Jadi sebelum dipakai, aku sarankan itu kayak dijemur dulu, kayak ditaruh di tray gini ya, di tempat yang ceper gini, kemudian dijemur ataupun diangin-anginkan. Kalau udah kering, kemudian juga dia itu udah istilahnya dipegang itu adem, nah itu masih istilahnya itu udah langsung bisa dipakai. Tapi kalau dia tuh istilahnya masih dipegang itu rasanya kayak berat gitu ya, terus kemudian kayak panas, nah itu ternyata masih kayak kayak proses fermentasinya tuh masih belum selesai gitu loh. Jadi
akan, kalau dipakai itu akan membuat akar itu malah jadi busuk dan juga panas media tanamnya. Seperti itu teman-teman. Ini sekam fermentasinya udah aku tunjukin. Sekarang aku tunjukin media tanam selanjutnya adalah daun bambu teman-teman. Nah di sini mungkin yang rumahnya deket sama kebun ya, kemudian banyak pohon-pohon bambu. Nah coba pakai pohon bambu guys. Bukan pohon bambu, maksudnya daun-daun kering yang udah di bawah-bawahnya gitu loh, maksud aku kayak gini. Nah ini adalah daun bambu yang udah ini ya, yang udah dicacah, jadi dia tuh versi-versi kecil gitu. Nah seharusnya yang paling bagus itu juga media tanam bambu yang lapuk ya, itu malah bagus banget. Jadi kalau kalian di rumah kalian itu ada pohon-pohon bambu gitu yang besar-besar, kemudian di bawahnya itu ada tumpukan daun bambu yang jarang disapu, kemudian kayak numpuk gitu ya, ngumpul gitu sampai lapuk. Nah itu malah bagus guys, pakai itu aja, itu bisa jadi pupuk juga dan juga campuran tanaman aroid itu bagus banget. Jadi itu tadi bahannya, dan juga di sini aku pakai perlite. Nah ini perlite. Kalau nggak tahu perlite, ini aku tunjukin. Perlite itu kayak butiran-butiran gitu ya bentuknya. Warnanya putih. Sorry, backlight nggak guys? Pokoknya dia itu warnanya putih ya, kayak gini. Dan dia tuh menyerap air dan juga dia tuh ringan teman-teman. Nah ini juga bagus banget untuk media tanam aroid dicampur-campur gitu. Harganya agak sedikit mahal sih, pokoknya aku beli itu sekitar 14.000 mungkin ya, untuk berapa gram gitu aku lupa. Jadi ini tuh kayak nasi ya modelnya, kayak biji-bijian gitu, batu-batuan. Ini tuh batuan vulkanik yang dingin sebetulnya guys. Aduh nggak kelihatan ya, sorry guys kalau backlight. Kayak gini lah intinya, batuan-batuan gitu. Nah ini nanti yang akan aku pakai untuk bahan campurannya. So langsung aja kita campur ya biar nggak lama-lama. Nah teman-teman, langsung aja kita proses campur mencampur ya. Di sini langsung aja andamnya aku masukin seperti ini. Oke, ini langsung aku campur dengan perlite-nya langsung, nggak apa-apa. Kemudian sekam fermentasi teman-teman. Di sini aku sebetulnya tidak pakai perbandingan gitu ya guys. Aku kayak main feeling aja. Tapi kalau kalian mau pakai perbandingan, coba pakai 1-1-1 semua. Maksudnya 1:1 gitu ya. Jadi ibaratnya kalau 500 gramnya andam ya 500 gramnya itu campur sekam. Terus 500 gramnya lagi campur sama daun bambu gitu bisa. Tapi aku sih pakai feeling aja sih, kayak gini. Kalau udah langsung campur daun bambunya. Jadi kayak gini teman-teman, kita mix. Tada! Seperti ini teman-teman. Kalau kalian ngerasa kayak masih ada kurang atau mau nyampur-nyampur yang lain ya boleh sih, terserah ya, namanya juga ngeracik ya. Maksudnya kayak dapur kalian sih nggak masalah ya mau ngeracik versi gimana-gimana. Yang penting dia itu nggak padat dan juga poros seperti itu. Nah teman-teman, kurang lebih bentukannya seperti ini ya. Jadi media tanam ini itu bagus banget untuk ditaruh ke tanaman aroid ya teman-teman. Jadi dia tuh kalau disiram itu langsung ngucur gitu loh ke bawah dari lubang-lubang potnya, tidak yang memendam ataupun kayak ngendap gitu di dalam pot. Jadi kalau semisal tanaman kalau disiram di potnya itu terus airnya tuh kayak keluarnya susah, itu sebetulnya kurang bagus ya teman-teman, karena ya berarti sirkulasi air dan juga sirkulasi udaranya itu kurang lancar gitu loh. Itu yang menyebabkan tanaman itu jadi busuk ataupun ya pertumbuhannya itu tidak maksimal. Maka kalau kalian mau pakai media tanam, seharusnya itu media tanam yang poros, ringan, dan juga memiliki sirkulasi udara dan air yang bagus. Jadi kalau disiram itu langsung ngucur, dan akar itu punya space ataupun tempat untuk merambat. Bukan merambat sih, kayak berkembang gitu loh guys. Mereka punya rongga-rongga agar akarnya itu bergerak secara leluasa, seperti itu.
Jadi Araud itu kan rata-rata suka tanaman seperti itu ya. Bukan tanaman, maksudnya media tanam seperti itu. Aku biasanya pakai media tanam ini ya untuk Syngonium, Philodendron, kemudian Monstera, dan juga aku pakai tanaman-tanaman yang lain juga sih. Kadang juga aku pakai ke tanaman Epipremnum, ada yang sirih-sirihan gitu. Aku juga pakai ini dan so far ya mereka bagus-bagus aja. Nah, itu resep dari aku teman-teman. Semoga bermanfaat. Aku juga nggak tahu apakah video ini bermanfaat apa enggak, tapi yang jelas aku ingin berbagi aja versi aku. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin punya versi sendiri ataupun punya resep sendiri, coba komen di bawah biar aku juga saling belajar gitu ya, kayak ngerti oh ternyata kurang ini kurang itu seperti itu. Dan juga kasih beberapa tips dong buat kalian yang punya tips cara bercocok tanam dengan bagus ya. Apakah media tanam itu memiliki pengaruh yang besar? Bagi aku ya sangat berpengaruh ya teman-teman. Media tanam itu adalah kayak pondasi gitu loh. Kalau emang bagus ya pasti tanaman juga menghasilkan yang bagus juga gitu loh, seperti itu. I think that's all my video guys, and have a nice day everyone.